Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Sahabatku dalam kebaikan, ayyuhal ikhwah, para pemirsa KMI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah menjadi satu keniscayaan, setiap manusia, siapapun dia, memiliki banyak harapan, cita-cita untuk bisa meraih kebahagiaan. Kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, dan ketentraman itu sudah pasti menjadi harapan dan dambaan setiap manusia. Memiliki keluarga yang berbahagia, keluarga yang romantis, di dalamnya tertanam suasana kehidupan rumah tangga yang ada nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Masyarakat yang hidup tentram, damai, rukun, saling menyayangi, saling memahami, dan menolong di antara satu dengan yang lain. Juga kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita sangat menginginkan semuanya hidup dalam kesejahteraan, kemakmuran, aman, sentosa. Namun, sahabat setia yang dimuliakan Allah, banyak perbedaan persepsi di antara manusia, di antara kita tentang arti dan makna bahagia itu sendiri. Ada orang yang beranggapan dengan persepsinya bahwa bahagia ketika dia mendapatkan harta, mendapatkan banyak uang, mendapatkan satu kedudukan, jabatan, atau karir tertentu. Ada yang beranggapan dia bahagia ketika dia meraih popularitas, dikenal banyak orang, disenangi, dihormati, dicintai, memiliki banyak fans, dan sebagainya. Ada orang yang merasa bahagia ketika dia memiliki wajah yang tampan, paras yang cantik, jelita, dan berbagai asumsi-asumsi kebahagiaan yang lainnya. Tentu saja, mari kita lihat, mari kita pahami dan artikan kebahagiaan dalam konteks apa yang menjadi keyakinan kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya bahagia dipahami ketika dia meraih harta, meraih intan, emas, intan berlian, uang yang banyak, ingatlah, bukankah seringkali kita saksikan, wahai saudaraku, banyak orang yang kemudian terpuruk dan tersiksa, bahkan dihinakan, hanya dengan harta, hanya dengan uang yang dia buru, bahkan dia terjerembab dalam kebinasaan. Atau ketika orang beranggapan bahwa bahagia ketika dia meraih suatu kedudukan dan jabatan, posisi tertentu. Bukankah kita juga seringkali menyaksikan dalam televisi, tayangan-tayangan, informasi, bahkan infotainment setiap waktu, banyak orang, para pejabat, penguasa, para public figure, bahkan pejabat publik yang kemudian terseret dalam dunia kejahatan, korupsi, sampai berujung di penjara dan dihukum dengan hukuman yang sangat berat hanya karena masalah kedudukan. Pun demikian, ketika berbahagia, kebahagiaan dipahami ketika dia meraih atau memiliki wajah yang cantik, paras yang jelita, atau wajah yang tampan, dikenal banyak orang.
Toh kenyataannya tidak sedikit pun kita lihat banyak di antara mereka yang kemudian terhina, celaka, bahkan direndahkan ketika dia terjerembab dan terkecoh, tertipu dengan ketampanan dan kecantikannya yang hanya untuk diumbar atau diobral di perjalanan, di jalan-jalan. Dan ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Oleh karenanya, mari kita lihat apa inti kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang perlu dicatat oleh kita semua, sahabat setia dimuliakan Allah, kalau kebahagiaan semua selalu diasumsikan dengan hal-hal yang duniawi, tadi harta, intan, emas, berlian, uang yang banyak, rumah yang megah, mobil yang mewah, istri yang cantik, rupawan, punya wajah yang tampan, terkenal, populer, dan sebagainya. Ingat, semuanya adalah duniawi. Semuanya adalah fana. Kenapa demikian? Karena ketika kita kehilangan harta, kehilangan kedudukan, maka dalam waktu itu pun hilang kebahagiaan. Kalau ketampanan dan kecantikan yang menjadi obsesi kita meraih kebahagiaan, bukankah kita pun tahu wajah kita akan keriput, akan tua renta, yang tadinya halus menjadi tidak menarik. Ketika kebahagiaan dipahami ketika memiliki kecantikan, ketampanan, semuanya hilang, maka hilanglah kebahagiaan itu. Kedudukan hilang, hilanglah kebahagiaan itu. Mari kita perhatikan apa yang Allah informasikan kepada kita tentang arti dan makna kebahagiaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh berbahagia, kata Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa mereka khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang senantiasa menghindar, menjauhi dari segala hal-hal yang lagha, hal-hal yang tidak ada gunanya, yang berbau maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang senantiasa menunaikan zakat. Ingat, hadirin rahimakumullah, setiap kita tentu ingin berbahagia, tetapi muaranya adalah bagaimana kebahagiaan itu bisa abadi dan kekal. Bagaimana kebahagiaan itu tidak terguncang dan lenyap, hilang oleh zaman. Tidak ada lagi kebahagiaan yang kita maksud dan inginkan, kecuali kebahagiaan yang bersumber dari nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan bersumber dari kesucian tauhid dan akidah kita. Kebahagiaan ketika kita melantunkan asma Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semua kebahagiaan itu tadi Allah sampaikan di ayat kedua. Di antaranya semua kebahagiaan itu bisa kita raih dan kita nikmati ketika kita mendengarkan panggilan azan. Tergerak hati kita. Kemudian kita berangkat berwudu, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Kita datang ke masjid, lalu kita ruku, kita memulai dengan takbir, membaca Al-Fatihah, merasakan indahnya ayat-ayat Allah dalam doa-doa kita di tengah sholat. Kita ruku, kita sujud, dan seterusnya. Bukankah ini kebahagiaan yang kita rasakan? Kebahagiaan yang bersumber dari ibadah, kebahagiaan yang bersumber dari kesucian, keikhlasan kita, ketulusan niat kita dalam meraih kebahagiaan, meraih rahmat, cinta, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kami TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam kajian singkat ini ada kesimpulan inti yang bisa kita ambil, bahwa hakikat kebahagiaan bukan selalu dipersepsikan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan semuanya fana, akan rusak dan akan ada akhirnya. Semuanya akan tiada, semuanya akan hancur. Kebahagiaan duniawi tadi semuanya akan tiada. Kita menginginkan kebahagiaan yang bersumber dari kesucian,
dan kemurnian keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah, kecintaan dan ittiba' kita, komitmen kita untuk meneladani qudwah dan uswah hasanah, keindahan akhlak yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, marilah kita jadikan semua yang Allah berikan kepada kita, aset-aset kenikmatan yang sudah kita rasakan sehingga hari ini, rumah yang nyaman dan luas, anak-anak putra-putri kita yang sangat kita kagumi, kita sayangi dan kita cintai mereka, harta yang diamanahkan kepada kita, dititipkan kepada kita, kedudukan, jabatan, karir, dan semuanya. Marilah kita jadikan semua ini menjadi aset kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta, insya Allah akan berkah dan membawa kebahagiaan kepada kita. Ketika itu kita dedikasikan untuk meringankan beban saudara kita, menghentikan tangisan saudara-saudara kita, dan kita gantikan dengan senyuman yang indah ketika kita berikan infak, sedekah, dan zakat. Jadikanlah rumah kita menjadi sumber dan muara mata air kebahagiaan. Ketika rumah itu kita bingkai dan kita isi dengan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kita hias, kita bingkai dengan ruku dan sujud di tengah malam bersama orang-orang yang kita cintai, menghadap kepada Sang Maha Pecinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah juga kedudukan, jabatan yang kita miliki, semuanya menjadi salah satu aset terbaik kita untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi, dihormati dan dimuliakan, dicintai oleh Sang Maha Pemilik kedudukan, Sang Maha Pemilik tahta jabatan yang telah memberikan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi kebersamaan kita dengan keluarga kita, dengan sahabat-sahabat kita dimanapun, ini menjadi salah satu modal bagi kita untuk bisa meraih hakikat kebahagiaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa dekat dengannya, mengingat asmanya, mengenang keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkomitmen untuk mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, dan memperjuangkan syiar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filled with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say that